We have excellent news. These are the qualities. These are the qualities. Halo guys, kembali lagi bersama gua Jang Ayi. Kali ini gua mau nyeritain film lulusan Corona yang berjudul Mulan. Film ini diadopsi dari film kartun pada tahun 1998 dan dibuat kembali di tahun 2004, dan kini Disney mengangkat film ini dalam bentuk live action pada tahun 2020. Film ini dibintangi oleh aktor cantik bernama Liu Yifei dan aktor-aktor terkenal seperti Jet Li dan Donnie Yen atau Ip Man. Sebelum kita masuk ke cerita, silahkan siapkan kopi dan rokoknya. Saya hitung dari 10, 10, 8, 1. Oke, tanpa basa-basi, gaskeun Jang Ayi. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang Mulan kecil yang sedang berlatih dengan ayahnya. Mulan adalah seorang anak perempuan yang memiliki bakat istimewa. Dia memiliki chi atau energi yang sangat kuat. Mulan berada di zaman di mana seorang perempuan tidak boleh melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Karena hal itu sangat dianggap memalukan atau aib bagi keluarganya. Mulan berasal dari keluarga bernama Hua, di mana budaya saat itu satu keluarga akan menyusun rumah dengan bentuk memutar. Pada suatu ketika Mulan membantu ayahnya untuk memasukkan ayam ke kandang. Namun saat ayam terakhir, ayam itu memberontak dan berlari-lari. Mulan pun mengejarnya kemanapun ayam itu berlari. Kemudian ayam tersebut berlari menuju atas genteng. Si Mulan pun mengejarnya ke atas genteng. Namun hingga akhirnya si Mulan terjatuh dari genteng. Dengan keahliannya, si Mulan pun bergerak gesit dan berhasil menyelamatkan dirinya. Ayahnya yang bangga melihatnya, namun orang-orang di sekitarnya terlihat tidak senang dengan kelakuannya. Saat malam tiba, ibu dan ayah si Mulan berdebat mengenai si Mulan. Kemudian ayahnya meminta agar si Mulan untuk menyimpan chi-nya agar tidak membuat aib keluarga. Dengan sedih hati, si Mulan pun menuruti kemauan orang tuanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Di sebuah jalur perdagangan, yaitu jalur sutra, terlihat ada seorang pedagang dari Timur Tengah menuju Cina. Kemudian ia dicegat oleh seorang penyihir. Penyihir tersebut memasuki tubuh pria itu. Kemudian ia berjalan menuju pusat perdagangan. Kemudian pria itu membuka serangan dan diikuti oleh pasukan penyihir tadi, yaitu pasukan Rouran, dan terjadilah sebuah peperangan. Singkat cerita, kota itu berhasil diambil alih oleh si penyihir. Kemudian penyihir itu menyisakan satu prajurit untuk dirasuki. Dia pun berlari ke istana untuk melapor kepada sang raja. Kemudian sang raja yang mengetahui bahwa ini adalah ancaman besar mengerahkan anak buahnya untuk menginformasikan kepada rakyatnya agar setiap keluarga memberikan satu anak laki-lakinya untuk menjadi seorang prajurit. Kemudian penyihir yang merasuki prajurit tadi pergi dan berubah menjadi burung. Penyihir itu terbang menemui pemimpin Rouran, yaitu Borikan. Scene beralih ke Mulan dewasa yang sedang asik berkuda. Saat larut, kemudian dia pulang. Namun saat di rumah, ia mendapatkan kabar tidak mengenakan. Ibunya mengatakan bahwa si Mak Comblang sudah menemukan jodoh untuk si Mulan. Si Mulan pun dilatih agar menjadi wanita sejati dengan didandanin sedemikian rupa agar terlihat lebih cantik. Kemudian si Mulan datang ke rumah Mak Comblang bersama adiknya untuk berlatih menjadi seorang istri idaman yang baik. Semuanya awalnya berjalan dengan lancar, tenang, tidak barbar, tahan. Namun tiba-tiba muncul seekor laba-laba, di mana adiknya sangat takut dengan laba-laba. Dan Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko. Tapi si Mulan malah dimarahi Mak Comblang ketika ia memindahkan teko itu. Lagi-lagi laba-laba itu merayap dan terjadilah kericuhan, sehingga acara itu pun menjadi berantakan. Dan Mak Comblang mengatakan bahwa keluarga Hua tidak bisa mendidik wanita dengan benar.
Pada saat pergi keluar, tiba-tiba ada pasukan kerajaan untuk menginformasikan wajib militer kepada seluruh keluarga hingga ke keluarga Hua. Ayah si Mulan mengatakan bahwa dia tidak memiliki anak laki-laki, jadi biarkan saja saya yang akan ikut perang. Namun dilihat dari kondisinya yang sudah tidak memungkinkan, tetapi ayah si Mulan tetap ingin mengabdi kepada sang raja. Dan ketika mereka sedang makan, terjadilah perbincangan di mana anak dan istrinya mengeluhkan keputusan si ayah. Tapi si ayah malah marah dan mengatakan, "Kau mau keluarga Hua dicap sebagai keluarga yang tidak patuh terhadap raja?" Dengan lantang, ayah berkata. Pada saat malam tiba, si Mulan mencoba menggunakan pedang ayahnya. Dan karena dia tidak mau ayahnya pergi, si Mulan mengambil pedang tersebut beserta baju perang milik ayahnya. Dan kini si Mulan yang akan menggantikan ayahnya untuk berperang dengan menyamar menjadi laki-laki. Dan tentu tidak sepengetahuan siapapun. Di pagi hari, ayah dan ibunya kaget. Pedang dan baju perang si ayah sudah tidak ada. Dan mereka berpikir bahwa Mulanlah yang melakukan semua ini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa kepada Dewa Phoenix. Saat di perjalanan, Mulan harus melewati beberapa rintangan. Dia harus melewati hutan, pegunungan, dan padang pasir yang panas, hingga dirinya tersesat dan kelelahan. Kemudian dirinya beristirahat. Pada saat dia terbangun, tiba-tiba datang jelmaan burung Phoenix dan menuntun jalan si Mulan hingga sampai ke gerbang pelatihan prajurit. Di sana dia mulai berbaris dan bertemu dengan teman-teman seangkatannya sambil harus terus merahasiakan jati dirinya yang sebenarnya. Suatu ketika terjadi keributan kecil sehingga Mulan akan bertarung dengan temannya yang bernama Hong Wei. Tapi saat itu datanglah komandan perang yang bernama Komandan Tung atau si Ip Man dan menanyakan nama kepada si Mulan. Mulan memilih nama Huazun untuk menjadi nama samarannya. Singkat cerita, semua mulai berlatih. Tapi sebelum berlatih, semua prajurit diberi peringatan. Jika ada yang mencuri, membelot, dan bergaul dengan wanita di area camp, hukumannya adalah kematian. Dan jika ada yang tidak jujur, hukumannya adalah diasingkan, sehingga menjadi aib bagi keluarga. Di sana Mulan terlihat tegang karena jelas dirinya tidak jujur. Kemudian latihan pun dimulai. Dimulai dari berpedang, memanah, belajar bela diri, menombak, dan mengangkat air ke puncak gunung dengan tangan harus lurus. Hari demi hari, Mulan berlatih dengan serius. Akhirnya Mulan mulai dekat dengan si Hong Wei. Mereka suka berlatih bersama, hingga di sebuah momen, karena si Mulan terus diperlakukan dengan kecupuannya memegang tombak, tak sadar Mulan mulai mengeluarkan kehebatannya dan membuat semua orang takjub. Hari terus berlalu dan akhirnya si Mulan sudah bisa lebih mengatur chi-nya dan dia menjadi prajurit yang paling berbakat di antara yang lain. Hingga hari perang pun datang. Meski latihannya belum sepenuhnya selesai, mau tidak mau mereka harus siap berperang. Dikabarkan di batalion lain sudah terjadi peperangan dan benar saja pada saat rombongan Mulan tiba di batalion sudah ada banyak korban jiwa. Di keesokan harinya, peperangan yang sebenarnya pun dimulai. Beberapa pasukan khusus bersama pemimpin Rouran berbelok dan lari. Maka Mulan bersama pasukan berkuda pun diperintahkan untuk mengejarnya. Terjadilah aksi panah-panahan yang menyebabkan semua teman si Mulan wafat. Dengan keberaniannya, si Mulan mengejar para Rouran sendirian. Hingga di suatu tempat, si Mulan bertemu dengan si penyihir dan terjadilah baku hantam. Dan di sini si Mulan mengalami kekalahan. Kemudian ia melihat ke arah pedang dan merenungkan dirinya. Ia sadar bahwa ia telah melanggar salah satu pilarnya, yaitu kejujuran. Dan kini ia telah menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai Huajun, tapi sebagai Hua Mulan. Kemudian Mulan kembali ke medan pertempuran untuk membantu temannya dengan segala kekuatan chi-nya yang tak tertahankan lagi. Di sini teman-teman Mulan hampir mati. Karena kecerdasan Mulan, Mulan mengalihkan perhatian musuh kemudian berlari ke atas gunung salju.
Dan di sini semua pasukan telah mengetahui siapa Mulan sebenarnya. Yang lebih parahnya, Komandan Tung malah mencaci maki Mulan dengan sebutan aib keluarga. Dan Mulan memilih untuk dieksekusi daripada harus dicap sebagai aib keluarga. Namun Mulan diasingkan karena peraturan. Kemudian Mulan merenung di atas bukit. Saat melamun, Mulan didatangi oleh si penyihir. Dia mengajak Mulan agar bergabung bersamanya. Namun karena jiwa patriotisme yang tinggi, si Mulan memilih untuk loyal terhadap negaranya. Dan si Mulan mendengar bahwa penyerangan tadi hanyalah pengalihan. Pasukan musuh justru menyerang istana dan berniat akan menangkap sang raja. Kemudian Mulan berlari menuju Komandan Tung untuk memberitahukannya. Namun saat sampai, Komandan Tung justru akan mengeksekusi si Mulan. Namun teman-temannya berusaha untuk membujuk Komandan Tung. Dan akhirnya Komandan Tung berhasil terbujuk oleh teman-teman si Mulan dan mempercayai si Mulan. Kemudian Komandan Tung memerintahkan si Mulan untuk memimpin pasukan menuju kerajaan. Saat sampai di kerajaan, pasukan Rouran telah ada di kerajaan dan di sana terjadi pertempuran sengit. Saat si Mulan mencari raja, ternyata raja sudah tidak ada. Justru kursi raja diduduki oleh si penyihir. Kemudian si Mulan mengajaknya untuk bertobat. Dan saat itu pun si penyihir terbang dan si Mulan mengejarnya. Ternyata si penyihir menunjukkan tempat di mana raja disekap. Dan di sana Borikan sadar bahwa si penyihir telah mengkhianatinya. Kemudian si Borikan memanah si Mulan. Untung saja si penyihir melindungi si Mulan. Dan akhirnya panah menancap di tubuh si penyihir. Dan di sini Mulan bertarung sepenuh tenaga dengan si Borikan. Dan saat si Mulan ingin membuka tali pengikat raja, si Borikan meluncurkan panahnya. Untung saja sang raja dengan cekatan mampu menangkap panahnya. Kemudian panah itu dilempar sang raja dan ditendang si Mulan dan berhasil menancap di tubuh si Borikan. Akhirnya si Borikan tewas. Kemudian si Mulan dan sang raja kembali ke kerajaan. Saat berada di kerajaan, sang raja menawari jabatan kepada si Mulan untuk menjadi pengawalnya. Namun si Mulan menolaknya dan ingin pulang ke rumah. Sang raja kemudian mengizinkannya. Saat tiba di desanya, orang-orang kaget melihat si Mulan karena dia mengenakan baju prajurit. Si Mulan pun meminta maaf terhadap ayahnya karena pedangnya telah hilang. Tiba-tiba datang Komandan Tung dan pasukannya. Mereka membawakan hadiah kepada Mulan karena telah berjasa dan seluruh warga Cina sangat berhutang padanya. Sang raja pun berhutang nyawa terhadap si Mulan. Sontak, semua orang yang menyaksikan hal tersebut merasa shock karena melihat Mulan bukan seorang perempuan yang biasa. Kemudian Mulan membuka hadiahnya. Ternyata hadiahnya berisi pedang. Dan di dalam pedang terdapat 3 pilar yang sama seperti dulu, yaitu setia, berani, dan jujur. Namun ada tambahan di belakangnya, yaitu pengabdian terhadap keluarga. Komandan pun meminta agar Mulan kembali menjadi prajurit atas perintah sang raja. Dan Mulan pun menyetujuinya. Dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Saya Jang Ayi mengucapkan terima kasih. See you next time.